Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Patimura Ambon. Terima kasih kepada kakak-kakak dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Hari ini saya mengajak kita semua untuk memikirkan kembali makna dan peran sebuah perpustakaan desa. Sebuah tempat yang seringkali hanya dianggap sebagai gudang buku, padahal sejatinya bisa menjadi pusat kehidupan intelektual dan sosial di desa kita. Coba bayangkan, sebuah ruangan sederhana di sudut balai desa, di sana ada rak-rak buku, beberapa meja belajar, dan anak-anak yang asik membaca. Di hari yang lain, ruangan itu diisi oleh sekelompok ibu-ibu yang sedang belajar membuat kue. Sementara di pojok ruangan ada pemuda-pemudi yang mempelajari komputer. Itulah gambaran sederhana dari perpustakaan desa yang hidup. Sayangnya, tidak sedikit perpustakaan desa hari ini yang sepi, bahkan hampir tidak terurus. Buku-buku tertutup debu, tidak ada pengunjung, dan tidak ada kegiatan. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal cara pandangan kita. Kita masih sering melihat perpustakaan sebagai ruang pasif, bukan ruang aktif. Padahal, jika dimanfaatkan dengan baik, perpustakaan bisa menjadi pusat pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan bahkan pusat pembangunan desa. Lalu, mengapa perpustakaan desa itu penting? Perpustakaan penting karena ia adalah ruang pembuka wawasan. Di sana, anak-anak bisa belajar dan bermimpi lebih besar. Ibu rumah tangga bisa belajar keterampilan baru. Petani bisa membaca tentang metode pertanian organik. Pemuda bisa belajar desain, teknologi, atau bahkan mengembangkan ide bisnis. Semua itu bisa dimulai dari sebuah perpustakaan yang aktif. Tidak perlu besar dan mewah, yang penting hidup dan bermanfaat. Perpustakaan yang hidup bukan sekedar memiliki banyak buku, tapi ia memiliki energi. Ada aktivitas, ada interaksi, dan ada keterlibatan masyarakat. Misalnya, ada kegiatan membaca bersama setiap minggu, ada pelatihan keterampilan, seperti membuat kerajinan tangan atau belajar komputer dasar. Ada kelas untuk anak-anak setiap sore, atau mungkin diskusi bulanan bersama tokoh masyarakat. Semua kegiatan itu bisa dilakukan asal ada semangat dan niat bersama. Sementara itu, perpustakaan yang aktif artinya ia menjadi tempat berkegiatan. Perpustakaan tidak harus sunyi, justru harus ramai dengan suara belajar, tawa anak-anak, dan diskusi ide-ide baru. Ia bisa menjadi tempat anak muda berdiskusi, tempat ibu-ibu belajar kewirausahaan, atau tempat para lansia berbagi cerita. Bahkan, bisa saja jadi tempat pelatihan bagi UMKM desa. Dan lebih jauh lagi, perpustakaan yang berdampak adalah perpustakaan yang benar-benar mengubah kehidupan warganya. Ia memberikan manfaat nyata, misalnya karena adanya pelatihan di perpustakaan. Seseorang bisa memulai usaha kecil, atau karena ada ruang belajar yang nyaman. Nilai anak-anak meningkat, atau karena membaca buku pertanian, hasil panen meningkat. Itulah yang kita maksud dengan perpustakaan, yang tidak hanya hidup dan aktif, tapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa. Tentu, semua ini tidak bisa dicapai oleh satu atau dua orang saja. Perlu keterlibatan semua pihak. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menyediakan anggaran, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung. Tapi lebih dari itu, masyarakat harus ikut serta. Anak-anak muda bisa menjadi relawan, menjadi motor penggerak kegiatan. Ibu-ibu PKK bisa mengadakan kelas memasak atau baca buku bersama anak-anak. Guru dan tokoh agama bisa mengisi materi edukatif atau membimbing anak-anak. Bahkan, warga biasa pun bisa terlibat, misalnya dengan menyumbangkan buku, membantu menjaga perpustakaan, atau sekedar mengajak tetangga untuk berkunjung. Lalu, bagaimana memulainya?
kita bisa mulai dari langkah kecil. Bentuk dulu tim kecil pengelola perpustakaan. Tim ini bisa terdiri dari perwakilan pemuda, ibu-ibu perangkat desa, dan relawan. Lalu, buatlah rencana kegiatan bulanan yang sederhana tapi konsisten. Misalnya, 1 minggu sekali ada waktu bercerita untuk anak-anak, atau ada pelatihan singkat untuk warga. Jangan lupa melibatkan mitra luar, seperti komunikasi literasi, sekolah, atau donatur buku. Dan yang tidak kalah penting, gunakan media sosial desa untuk mempromosikan kegiatan ini, agar semakin banyak orang tahu dan tertarik bergabung. Setiap bulan, evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil, apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatkan. Dengan cara ini, perpustakaan tidak hanya jadi tempat menyimpan buku, tetapi jadi ruang yang terus berkembang sesuai kebutuhan warga desa. Kakak dan teman-teman sekalian, membangun perpustakaan desa yang hidup, aktif, dan berdampak bukan perkara mudah, tapi juga bukan hal yang mustahil. Semua bisa dimulai dari tekad dan berkolaborasi. Mari kita ubah cara pandang. Mari kita hidupkan kembali perpustakaan desa, menjadikannya ruang yang penuh ide, penuh semangat, dan penuh harapan. Kalau hari ini kita tanamkan semangat ini, maka suatu saat nanti anak-anak kita akan tumbuh dalam desa yang cerdas, penuh pengetahuan, dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Mari kita mulai dari hal yang sederhana, mulai dari pengunjung perpustakaan, mulai dari membaca satu buku, mulai dari menyumbangkan waktu, ide, atau kegiatan. Sebagaimana kata pepatah, jika ingin mengubah dunia, mulailah dari halaman buku. Dan jika ingin membangun desa yang lebih maju, mari kita mulai dari perpustakaan desanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Shalom. Mohon maaf bila ada kesalahan.